Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 1951 Pertarungan Sengit dengan Yang Abadi di Batu. Kartu truf Lin Bai yang tak ada habisnya benar-benar mengejutkan si Donglai dan si Changqing. Entah itu pedang terbang atau saraf kuno, ini bisa dianggap sebagai senjata pembunuh besar di tangan Lin Bai. Namun kartu truf Lin Bai belum sepenuhnya terungkap. Ayo, Lin Bai memandang Wu He dan si Zongxian dengan mata sembrono. Wu He adalah orang pertama yang terdaftar di Dongzu Feng Yunlu tahun ini. Dia memiliki roh bela diri tingkat Dewa Semu, tetapi sejauh ini, belum ada yang melihat roh bela diri tingkat Dewa Semu Wu He seperti apa. Status Wu He juga sangat mulia. Dia saat ini adalah pangeran dari keluarga kerajaan penyihir super kuat di wilayah Jianghai. Keluarga kerajaan penyihir besar berperingkat tinggi di wilayah Jianghai dan bahkan Dongzu. Di Dongzu, ada pepatah. Sekte Dongzu menganggap Akademi Dongzu sebagai yang paling dihormati. Keluarga Dongzu dikepalai oleh 4 keluarga besar. Wilayah Dongzu didominasi oleh 9 wilayah utama. Dinasti Dongzu didominasi oleh 10 dinasti besar. Oleh karena itu, kekuatan utama di benua timur adalah 4 klan dalam satu istana, 9 domain, dan 10 dinasti. Mereka disebut pemimpin yang saleh di benua timur, dan mereka juga merupakan eksistensi dengan landasan dan kekuatan yang sangat kuat. Dinasti Penyihir Agung adalah salah satu dari 10 dinasti besar. Sebagai putra mahkota dinasti Penyihir Agung dan pemilik roh bela diri tingkat dewa, kekuatan Wu He tidak perlu diragukan lagi. Adapun si Zongxian, dia berasal dari keluarga Si dari domain Batu Ilahi. Ini adalah keluarga garis keturunan kuno yang mewarisi seni bela diri. Awalnya, keluarga Si juga merupakan keluarga yang sangat kuat di Dongzu. Namun, karena pertempuran lebih dari 20 tahun yang lalu, keluarga Si dia hampir musnah, jadi dia mendekam selama bertahun-tahun. Baru setelah keluarga Si mengalami musibah itulah lahirlah si Zongxian yang memberikan harapan bagi keluarga Si. Mereka merasa potensi si Zongxian dapat membawa keluarga Si kembali menjadi keluarga teratas di Dongzu. Semangat bela diri si Zongxian juga merupakan roh bela diri Dewa Batu, yang merupakan semangat bela diri yang diwarisi oleh keluarga Si. Setiap murid keluarga Si memiliki semangat bela diri semacam ini, tetapi bakat dan pemahaman si Zongxian tentang semangat bela diri jauh di depan. Murid keluarga lainnya. Mata si Zongxian menjadi dingin, dan dia mencibir, kamu berbicara dengan arogan. Saudara Wu dia tidak perlu melakukan apapun, aku bisa mengalahkanmu dalam 3 gerakan. Lin Bai mengangkat kepalanya dan melirik ke arah si Zongxian, dengan ada sedikit rasa jijik di sudut mulutnya, dan suara tawa. Kalau begitu datanglah dan cobalah. Kata Lin Bai sambil terkekeh. Mata si Zongxian berkilat, dan senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Dia berkata kepada Wu He, saudara Wu He, dia tidak memenuhi syarat untuk membiarkan kita berdua mengambil tindakan bersama. Kamu bisa menonton saja dari samping. Kamu bisa menjaganya dalam 3 gerakan. Setelah kita merawatnya, mari kita berduel dengan baik. Si Zongxian berkata dengan tenang kepada Wu He. Setelah mendengar ini, Wu He mengangguk sedikit dan membuang pikirannya untuk mengambil tindakan. Si Zongxian segera berjalan ke depan. Dia mengenakan pakaian putih. Dia suci tetapi acuh tak acuh. Dia setenang makhluk abadi yang dibuang. Setelah mengambil beberapa langkah, dia memandang Lin Bai dengan sedikit sarkasme. Nak, apakah kamu siap untuk mati? Si Zongxian memandang Lin Bai sambil mencibir dan berkata, kalahkan aku dalam 3 gerakan. Lin Bai terkekeh dan berkata, ayolah, anggap saja aku memberimu 3 gerakan. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa mengalahkanku dalam 3 gerakan. Si Zongxian mendengus dingin, dan cahaya di matanya tiba-tiba menyala. Pada saat ini, sosoknya tiba-tiba menghilang dari udara. Ketika dia muncul, dia sudah berada di depan Lin Bai. Sebuah telapak tangan, dipenuhi cahaya suci, langsung menuju ke tubuh Lin Bai dan membombardirnya seperti dewa. Gemuruh. Ketika si Zongxian memukul telapak tangan ini, suara gemuruh tiba-tiba menyebar di udara, seolah-olah kekuatan telapak tangan ini terus-menerus menghancurkan kehampaan, dan itu sangat kuat. Kekuatan yang sangat kuat. Wajah Lin Bai bersinar, dan dia buru-buru memblokir ke depan dengan pedang iblis. Segera, telapak tangan si Zongxian mengenai tubuh pedang, menjatuhkan Lin Bai mundur ratusan meter. Kekuatan telapak tangan ini tidak kalah dengan kekuatan alam hidup dan mati. Lin Bai mengangkat matanya, dengan sedikit ketakutan di matanya. Pada saat ini, kekuatan si Zongxian terungkap, yang mengejutkan Lin Bai. Meskipun telapak tangan gagal mengenai tubuh Lin Bai, kekuatan besar mengguncang darah di tubuh Lin Bai, dan rasanya seperti seteguk darah dimuntahkan. Kamu benar-benar bisa menangkap gerakan pertamaku, jadi kamu cukup bagus. Bagaimana dengan gerakan kedua? Telapak welas asih Roh Kudus. Si Zongxian mencibir ketika seni bela dirinya mulai bekerja, dan sepotong putih suci cahaya muncul di tubuhnya,
melayang di udara, dan cetakan telapak tangan besar terkondensasi di dalamnya, dan dia menekannya ke arah Lin Bai. Ini adalah keahlian unik keluarga Xi, telapak welas asih Roh Kudus, yang sangat kuat. Sekarang digunakan oleh Xi Zongxian, itu bahkan lebih kuat dari apa yang Xi Jiamu gunakan sebelumnya. Tekanan yang luar biasa membuat Lin Bai terlihat sedikit ngeri. Xi Jiamu memperhatikan Xi Zongxian menggunakan telapak tangan ini dari kejauhan, dan wajahnya langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Setelah beberapa saat, dia bergumam, apakah jarak antara dia dan aku begitu besar? Xi Jiamu juga menyadarinya saat ini bahwa telapak welas asih Roh Kudus yang digunakan oleh Xi Zongxian dan yang dia gunakan adalah konsep yang sangat berbeda. Kesenjangan antara langit dan bumi benar-benar tidak ada bandingannya. Hanya telapak welas asih Roh Kudus yang saat ini ditampilkan Xi Zongxian sudah cukup untuk menghancurkan semua prajurit Dzogchen di alam Yang Sen. Sudah berakhir, Lin Bai sudah berakhir. Seni bela diri yang dilakukan oleh Xi Zongxian dan seni bela diri yang dilakukan oleh Xi Jiamu keduanya adalah telapak welas asih agung dari Roh Kudus, tetapi kekuatan mereka benar-benar berbeda. Ya, telapak tangan ini juga sudah berakhir. Kuat. Saya merasa seperti akan menghancurkan langit dan bumi. Saya khawatir tidak ada seorang pun di alam hidup dan mati yang dapat menangkap telapak tangan Xi Zongxian ini secara langsung. Banyak prajurit di lantai 9 dan di kota Bani Set Immortal berkata. Dia melihat telapak tangan yang diberikan oleh Xi Zongxian dengan heran. Rumble. Cetakan telapak tangan meninggalkan cetakan 5 jari yang besar di White Jade Square, dan di bawah cetakan 5 jari, ada sosok Lin Bai. Fiuh. Pada saat ini, cahaya pedang yang naik dari langit merobek sidik jari 5 dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Lin Bai mengangkat matanya untuk melihat ke arah Xi Zongxian dan berkata dengan dingin, kamu mengatakan 3 gerakan untuk menghadapiku sebelumnya, tapi sekarang 2 gerakan telah berlalu. Kamu masih memiliki 1 kesempatan. Ini adalah langkah ketiga yang aku minta kamu lakukan. Lin Bai mencibir. Dia memandang Xi Zongxian dan berkata. Xi Zongxian memandang Lin Bai dengan tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa gerakan sekuat itu bisa dipatahkan dengan mudah oleh Lin Bai. Bagaimana ini mungkin? Xi Zongxian berkata dengan dingin. Bahkan Zidonglai dan Xie Changqing terkejut. Kekuatan telapak welas asih Roh Kudus begitu kuat sehingga mereka bahkan berpikir bahwa Lin Bai akan mati di bawah telapak tangan ini, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Lin Bai dapat mematahkannya dengan mudah. Xi Jiamu di samping bahkan lebih terkejut lagi, dia menemukan bahwa Lin Bai sekarang lebih santai ketika berhadapan dengan telapak welas asih Roh Kudus dibandingkan ketika dia menghadapinya sebelumnya. Lin Bai mencibir dan berkata, jangan gunakan jurus yang sama 2 kali pada penanam pedang, karena itu akan cukup bagi penanam pedang untuk menemukan kekurangan dalam jurus ini. Untungnya, saya telah bertarung melawan Xi Jiamu beberapa kali sebelumnya, dan telapak welas asih Roh Kudusmu meskipun jauh lebih kuat dari apa yang dia tunjukkan, kekurangannya masih terlihat jelas. Xi Zongxian, berhenti bicara omong kosong, kamu punya 1 langkah terakhir. Lin Bai mencibir, setelah kamu melakukan ini minggir, aku akan membunuhmu. Bab 1952 Metode Rahasia Seni Bela Diri. Penguburan batu. Xi Zongxian melihat Lin Bai tidak terluka oleh 2 serangannya, dan dia diliputi amarah. Mendengar kata-kata Lin Bai lagi, jangan gunakan trik yang sama pada kultivator pedang 2 kali. Pada saat ini, mata Xi Zongxian bersinar dengan tatapan tajam, dan dia berkata dengan dingin, dia menemukan telapak welas asih Roh Kudus dari pertarungan dengan Xi Jiamu barusan. Apakah ada kekurangannya? Wanita jalang itu Xi Jiamu hanya akan menambah kekacauan. Xi Zongxian memelototi Xi Jiamu dengan tidak ramah, tapi kemudian Xi Zongxian memfokuskan matanya pada Lin Bai lagi, dan cibiran perlahan muncul di sudut. Dari mulutnya, dan berkata, Lin Bai, aku tidak menyangka kamu mampu mendorongku ke titik ini. Yah, tidak ada cara lain. Garis darah mewarisi semangat seni bela diri si keluarga di domain batu ilahi telah diwariskan di Dongzu selama hampir 5 tahun. Ribuan tahun yang lalu. Selama 5.000 tahun ini, prajurit keluarga Si yang tak terhitung jumlahnya telah mengeksplorasi potensi semangat bela diri ini, dan bahkan menciptakan 18 yang kuat dan teknik rahasia luar biasa dari roh bela diri. Dan hari ini, Anda dapat melihat salah satunya. Xi Zongxian menatap Lin Bai, dan aura di tubuhnya melonjak dan menyebar. Pada saat ini, saat kekuatan di tubuh Xi Zongxian menyebar, menutupi seluruh lapangan giok putih, bumi berguncang dengan hebat, seolah-olah sebuah kekuatan yang kuat hendak keluar dari kedalaman tanah. Ketika Wu He melihat penampilan Xi Zongxian, matanya bersinar dan dia buru-buru mundur dan berkata, ini gerakannya, mungkinkah? Zidonglai dan Xie Changqing terkejut, dan mereka saling memandang secara bersamaan dan berkata, Saudara Xi, ini adalah. Zidonglai mengangguk ringan dan berkata, ini adalah kekuatan dari roh bela diri yang diwarisi dari garis keturunan.
Rahasia langit dan bumi yang dipahami setiap anggota klan dapat dipahami oleh prajurit lain dari klan yang sama. Batu domain batu ilahi salah satu dari 18 teknik rahasia jiwa bela diri keluarga. Ini adalah, kata Zidonglai dengan sungguh-sungguh. Seluruh tubuh Si Zongxian melonjak dengan kekuatan, dan semburan kekuatan datang dari kedalaman bumi, mengalir keluar dari kerak bumi dan meledakkan potongan-potongan kerikil ke udara. Setiap potongan batu membawa fluktuasi kekuatan destruktif. Dan terbuka. Teknik rahasia jiwa bela diri. Kubur langit dengan batu. Si Zongxian tampak garang, dengan urat-urat muncul di wajahnya, dan matanya sangat tajam. Dia mengulurkan kelima jarinya untuk meraih arah Lin Bai, dan batu-batu itu di udara saling berhadapan satu persatu. Lin Bai bergegas pergi. Mata Lin Bai berkedip, dan dia buru-buru menggunakan keterampilan tubuhnya untuk mundur. Pada saat yang sama, dia menggunakan keterampilan pedangnya untuk menghancurkan batu yang datang satu demi satu. Namun, ada terlalu banyak batu, sehingga banyak yang langsung mengenai Lin. Dada Bai di tubuh. Batuan yang menimpa Lin Bai ini tidak langsung menerbangkan Lin Bai, melainkan menempel di tubuh Lin Bai seperti magnet. Tidak bagus. Lin Bai melihat bebatuan menempel di tubuhnya, dan firasat tidak enak segera muncul di hatinya. Segera setelah itu, semakin banyak batu yang menempel di tubuh Lin Bai, menenggelamkan tubuh Lin Bai sepenuhnya ke dalam batu tersebut. Batu-batu ini ditumpuk satu persatu, semakin besar, dan lambat laun menjadi seperti batu bundar seukuran gunung. Dan di tengah batu bundar besar ini, ada Lin Bai. Ketika Xie Changqing melihat pemandangan ini, dia merasa ngeri dan berkata, apakah ini kekuatan roh bela diri yang diwarisi oleh darah? Zidonglai berkata dengan ringan, ini adalah teknik mengubur langit dengan batu yang dimiliki keluarga Xi. Bangga, tidak. Hanya Zidonglai dan Xie Changqing yang terkejut, dan para tetua di kota Bengxian juga berseru. Yin Jiuling, orang tua aneh, dan Aning semua memandangi batu besar ini dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Pada saat ini, Si Zongxian melihat batu yang tak terhitung jumlahnya telah benar-benar menjebak Lin Bai di dalam batu besar ini. Dia tertawa ganas dan berkata, kubur. Kubur. Begitu kata-kata itu keluar, batu bundar besar yang menyegel Lin Bai tiba-tiba bergetar, dan kekuatan yang dahsyat dan tidak nyaman meledak dari setiap batu. Selama guncangan hebat, batu bundar besar itu tiba-tiba meledak. Boom! Dengan suara keras yang menghancurkan bumi, batu bundar besar itu meledak, menghancurkan kotak giok putih menjadi beberapa bagian dalam sekejap. Saat ini, kecuali patung Yuanzu, hampir semua benda lain di seluruh lapangan giok putih hancur. Zidonglai berseru, setelah teknik penguburan batu keluarga Si meledak, kekuatannya dapat membunuh prajurit tingkat pertama dari alam hidup dan mati hampir seketika. Xie Changqing berkata, ya. Mampu berkultivasi hingga kesempurnaan agung di alam Yangshen dan melakukan seni bela diri yang membunuh alam hidup dan mati tingkat pertama, Si Zongxian memang salah satu pejuang terkuat di sini. Setelah Si Zongxian selesai melakukan rangkaian seni bela diri ini, jejak tawa perlahan muncul di sudut mulut Si Zongxian. Dengan kegembiraan kemenangan, dia melihat ke dalam asap dan debu di depannya dan mencibir, Lin Bai, jika kamu bisa mati di bawah seni bela diri rahasia keluarga Siku, itu dianggap takdirmu. Si Zongxian sendiri sangat yakin di dalam hatinya. Di bawah teknik seni bela diri rahasia miliknya, Lin Bai pasti akan mati tanpa seluruh tubuh. Siapa yang menyuruhmu menjadi begitu sombong dan memintaku melakukan 3 gerakan? Kamu tidak melebih-lebihkan kemampuanmu. Senyuman santai dan menghina muncul di sudut mulut Si Zongxian. Setelah selesai berbicara, Si Zongxian kembali menatap Wu He dan berkata dengan tenang, Saudara Wu He, sekarang penghalang jalan telah dihilangkan, tampaknya hanya Anda dan saya. Wu He menghela nafas pelan, saudara. Si seni mengubur batu di langit memang ampuh. Ketika Si Zongxian mendengar pujian Wu He, senyum bangga muncul di wajahnya. Sungguh menakjubkan. Pada saat ini, suara yang membuat Si Zongxian kesal juga datang pada saat yang bersamaan. Saat Si Zongxian mendengar suara ini, dia segera berbalik dan melihat ke dalam asap dan debu yang disebabkan oleh ledakan teknik pemakaman batu, dan melihat seorang pria berjalan keluar dari asap pada saat itu. Hanya saja pria ini sedikit malu sekarang, dan pakaian putih di tubuhnya hampir hancur berkeping-keping. Setelah pria itu keluar, dia melirik pakaian robek di tubuhnya dan berkata dengan ringan, sungguh menakjubkan, dia bahkan merobek-robek pakaianku. Pria ini jelas-jelas adalah Lin Bai. Belum mati. Si Zongxian memandang Lin Bai dengan sangat terkejut. Dia terkejut. Teknik rahasia jiwa bela diri yang begitu kuat tidak hanya gagal membunuh Lin Bai, tetapi juga hanya menghancurkan pakaian Lin Bai, bahkan tanpa merusak darah dan dagingnya. Lin Bai mengeluarkan pakaiannya dari tas penyimpanannya, memakainya lagi, dan berkata dengan senyuman tipis, saya khawatir Anda telah lupa, bahkan tubuh fisik Sen Qin tidak dapat dibandingkan dengan tubuh saya. Tidak dapat dihindari jika Anda membunuh aku dengan kekuatanmu.
Itu terlalu aneh. Tepat ketika teknik pemakaman batu meledak, Lin Bai langsung menggunakan saraf kuno dan guntur ilahi Aoki. Jika bukan karena kekuatan dewa raksasa dan perlindungan tubuh guntur ilahi Aoki, Lin Bai mungkin telah kehilangan kemampuannya. Sungguh, dengan gerakan itu, dia nyaris lolos dari kematian. Lin Bai mengeluarkan pakaiannya, mendandaninya dengan rapi, dan berkata sambil mencibir, 3 gerakan telah berlalu, kamu gagal membunuhku, sekarang giliranku. Begitu dia selesai berbicara, mata Lin Bai tiba-tiba mengeras. Bab 1953 Kekerasan. 3 gerakan telah berlalu, sekarang giliranku. Lin Bai menatap si Zhongxian dengan tajam. Senyum di wajahnya sedikit memudar, dan ekspresi kejam segera muncul. Pada saat ini, Lin Bai seperti serigala ganas yang ingin minum darah. Ganas. Ini dia pedangnya. Pedang iblis itu bergerak dan jatuh ke tangan Lin Bai. Konsep artistik pembunuhan. Boom. Saat Lin Bai memegang pedang, konsep artistik pembunuhan terungkap tanpa usaha apapun. Pada saat ini, warna langit dan bumi tiba-tiba berubah, dan lapisan abu-abu warna menutupi langit dan bumi. Langit berwarna abu-abu saat ini, dan bumi juga berwarna abu-abu. Inilah konsepsi artistik pembunuhan yang meresap. Di bawah konsep artistik pembunuhan, dunia akan menjadi hitam dan putih. Adegan hujan lebat. Lin Bai berteriak dalam hatinya lagi. Klik, klik, klik. Di antara langit kelabu dan bumi ini, awan gelap menumpuk, dan serangkaian guntur ilahi menghantam dari luar awan 9 surga, dan aliran hujan turun di lapisan ke-9. Zidonglai dan Xie Changqing menatap kosong ke arah hujan yang turun di udara. Xie Changqing mengulurkan tangannya dan menangkap setetes air hujan itu jatuh ke telapak tangannya, menimbulkan sensasi kesemutan di telapak tangannya, lalu tetesan air hujan itu menghilang. Saudara Zi, hujan ini. Kata Xie Changqing terkejut. Zidonglai melihat hujan di udara dan berkata, ya, ini adalah hujan yang diubah oleh niat pedang Lin Bai. Ini bukan hujan sungguhan. Dia benar-benar mengembangkan niat pedangnya sedemikian rupa sehingga mencakup seluruh tingkat ke-9. Xie Changqing berkata dengan heran, 2 tingkat konsepsi artistik. Anda harus tahu bahwa sangat sulit untuk mengembangkan 1 tingkat konsepsi artistik, dan bahkan lebih sulit lagi untuk mengembangkan 2 tingkat konsepsi artistik. Jika Anda bukan seorang jenius yang tak tertandingi, sangatlah mustahil untuk mengembangkan 2 tingkat konsepsi artistik pada saat yang sama. Dangzi ketika Donglai dan Xie Changqing berseru, Lin Bai meraung lagi. Konsepsi artistik Aurora. Tabrakan. Aliran cahaya tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Aliran cahaya ini sangat cepat dan menghilang dalam sekejap mata. Saat melewati langit, itu seperti cahaya pedang merobek. 3 tingkat konsepsi artistik. Zidonglai, Xie Changqing, Si Zhongxian, Wu He dan lainnya semuanya berkata dengan terkejut. 3 tingkat konsepsi artistik ditumpangkan di dunia ini, meliputi tingkat ke-9. Pada saat ini, Lin Bai mencibir dan membuat gerakan dengan pedangnya, teknik pedang pembunuh naga. Pedang hijau setinggi 3 kaki. Zeng, suara pedang yang jernih dan tajam keluar. Sinar cahaya pedang melewati tempat pembunuhan, membawa hujan deras, secepat aurora, menghancurkan semua penghalang antara langit dan bumi, dan langsung menuju ke yang abadi di batu seperti lubang di kehampaan untuk membunuh. Pedang ini memiliki konsep pembunuhan yang kejam, konsep badai hujan yang kejam, dan kecepatan konsep aurora yang luar biasa. Pedang ini membawa kekuatan konsepsi artistik yang dikembangkan oleh Lin Bai secara ekstrim. Si Zhongxian membeku di tempat, tetesan air hujan menerpa tubuhnya, dan di matanya, cahaya pedang putih dengan cepat bertambah besar dan langsung menuju ke tengah alisnya. Seluruh tubuh si Zhongxian mati rasa. Di bawah pedang ini, dia merasakan bayangan yang belum pernah dia rasakan seumur hidupnya. Ini adalah bayangan kematian. Sejak si Zhongxian bangkit di domain batu ilahi, dia telah menjadi yang terkuat di antara generasi muda keluarga Si, dan yang terkuat di antara generasi muda di domain batu ilahi, dia tidak pernah mengalami hidup atau mati. Meskipun dia telah bertarung dengan banyak pejuang, dia selalu menghancurkan lawannya. Dia tidak pernah merasakan kematian begitu dekat dengannya. Tapi sekarang, di bawah pedang Lin Bai, si Zhongxian merasakan kematian, merasa penguasa neraka sedang menyeringai padanya, dan merasa hidupnya akan segera menghilang. Roh bela diri. Roh bela diri Dewa Batu. Kulit kepala si Zhongxian mati rasa dan wajahnya penuh kepanikan. Dia panik dan menggunakan kekuatan roh bela diri untuk berkonsentrasi pada dirinya sendiri. Puff! Pedang Lin Bai menghantam dan menghancurkan tubuh si Zhongxian. Kecelakaan. Tubuh si Zhongxian, seperti si Jiamu, berubah menjadi batu-batu kecil, jatuh ke tanah, dan kemudian mengembun kembali di tempat. Semangat bela diri. Aula Yama. Lin Bai melihat si Zhongxian menggunakan semangat bela dirinya, dan Aula Yama terbentuk di atas kepalanya. Lin Bai kembali ke Aula Neraka, menatap si Zhongxian dengan ganas,
membuka buku kehidupan dan kematian, dan berteriak dengan suara dingin, "Xianxi, keluarkan dari buku kehidupan dan kematian." Puff! Segera. Setelah suara Lin Bai jatuh, si Zhongxian menyemprot di tempat seolah-olah dia tersambar petir, dan seteguk darah keluar. Adegan ini sangat familiar, bukankah si Jiamu disiksa sampai mati oleh Lin Bai di bawah istana Yama Lin Bai, di atas hidup dan mati. Hanya ketika si Zhongxian benar-benar merasakan kekuatan metode rahasia jiwa bela diri Lin Bai barulah dia menyadari betapa menyakitkannya itu. Ah! Si Zhongxian menutupi kepalanya dengan kedua tangannya dan berteriak dengan sedih. Bagi si Zhongxian, Lin Bai tidak memiliki belas kasih yang sama seperti si Jiamu. Si Zhongxian. Dihapus. 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 Lin Bai membuka buku kehidupan dan kematian, mencoret nama si Zhongxian, menutupnya lagi, membukanya lagi, dan mencoret keluar nama si Zhongxian. Nama. Ini terjadi bolak-balik 9 kali berturut-turut. Ah! 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 9 kali dihapus dari daftar hidup dan mati menyebabkan kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada jiwa si Zhongxian. Dia menutupi kepalanya, dan rasa sakit yang merobek membuat mata si Zhongxian melotot. 7 lubangnya berdarah, daging dan darah di sekujur tubuhnya pecah, dan darah itu langsung mengubah si Zhongxian menjadi pria berdarah. Setelah dihapus dari buku hidup dan mati 9 kali berturut-turut, si Zhongxian menjadi sangat lemah. Ayo lagi! Lin Bai menatap tajam dan membuka buku hidup dan mati lagi. Ketika si Zhongxian melihat tindakan Lin Bai, matanya terkejut, dan dia langsung berteriak, "Tidak, tidak. Lin Bai, jangan datang lagi, jangan siksa aku lagi, aku menyerah, aku menyerah. Jangan bunuh aku. Tolong, Lin Bai, tunjukkan belas kasihan dan jangan bunuh aku." Si Zhongxian memandang Lin Bai tanpa air mata dan terus memohon belas kasihan. Si Jiamu melihat si Zhongxian dalam keadaan berantakan. Ini pertama kalinya si Jiamu melihat si Zhongxian dalam keadaan berantakan, begitu menyedihkan, dan luka di tubuhnya sangat parah sehingga orang tidak berani melihat langsung ke arahnya. Entah kenapa, si Jiamu sebenarnya bahagia saat ini. Ketika Lin Bai mendengar suara si Zhongxian, dia tertegun sejenak, lalu mencibir, "Pengampunan bukanlah hal yang harus saya lakukan. Inilah yang harus dilakukan Raja Neraka. Misi saya adalah mengirim Anda menemui Raja Neraka. Kamu ingin bertobat? Lalu pergilah menghadap Raja Neraka untuk bertobat. Hapus aku dari buku kehidupan dan kematian." Lin Bai membuka kembali buku kehidupan dan kematian. Setelah dikeluarkan dari buku kehidupan dan kematian, hidup dan mati kali ini, bahkan jika si Zhongxian tidak mati, jiwanya tidak akan bisa pulih dalam waktu 1 tahun. Si Zhongxian memandang Lin Bai dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Dan pada saat Lin Bai membuka buku kehidupan dan kematian, badai tiba-tiba melonjak di langit di atas istana Yama, langit dan bumi berubah warna, dan telapak tangan besar terjepit, langsung menghancurkan roh bela diri Lin Bai istana Yama. Tidak bagus. Mata Lin Bai berkilat dan dia segera terbang keluar dari aula Yama. Saat dia meninggalkan kuil Yama hancur berkeping-keping, berubah menjadi sedikit cahaya, dan kembali ke tubuh Lin Bai. Kuil Yama hancur dan tidak dapat diperbaiki dalam waktu singkat, apalagi membiarkan Lin Bai menggunakan semangat bela diri kuil Yama. Akhirnya, kamu bisa menampilkan kekuatan seni bela diri yang aneh ini. Sekarang aku telah menghancurkan jiwa bela dirimu, kamu tidak akan bisa memadatkan jiwa bela diri dalam waktu singkat. Pada saat ini, setelah menghancurkan istana Yama, tawa seorang pemuda terdengar. Lin Bai mendongak dan melihat bahwa pemuda yang baru saja mengambil tindakan untuk menghancurkan istana Yama adalah Wu He yang telah menunggu lama tetapi tidak mengambil tindakan apapun. Wu He, jadi kamu menungguku menggunakan semangat bela diriku. Lin Bai memandang Wu He dan berkata dengan tenang. Bab 1954 Panduan Pedang Abadi yang Liar. Tangan besar yang menghancurkan semangat bela diri Lin Bai barusan jelas merupakan kekuatan magis seni bela diri yang ditampilkan oleh Wu He. Wu He terkekeh dan berkata, meskipun budidaya seni bela diri Anda tidak tinggi, Anda hanya berada di alam Yangshen tingkat 8, tetapi kekuatan jiwa bela diri Anda memang sangat menjijikkan. Ini sebenarnya adalah metode rahasia untuk menyerang dewa jiwa. Sekarang gunakan jiwa bela dirimu. Setelah menghancurkannya, kamu kehilangan kartu truf. Wu He melangkah maju dan berkata sambil tersenyum tipis. Lin Bai terkekeh dan berkata, setelah mengatakan semua itu, bukankah kamu hanya iri dengan semangat bela diriku? Ketika Wu He mendengar ini, senyuman di wajahnya sedikit membeku, dan kemudian dia tersenyum canggung. Seperti yang dikatakan Lin Bai, keterlambatan Wu He dalam mengambil tindakan adalah karena ia takut dengan kekuatan jiwa bela diri Lin Bai, karena Wu He juga melihat bahwa jiwa bela diri Lin Bai adalah jiwa bela diri yang menghususkan diri pada jiwa dewa. Seperti yang kita ketahui bersama, di benua kuno ini terdapat banyak harta karun yang dapat bertahan dari serangan fisik, namun sangat sedikit harta yang dapat bertahan dari serangan spiritual, sehingga membuat manusia tidak siap.
Sekarang Wu He memanfaatkan pertarungan Lin Bai melawan Si Zongxian dan menghancurkan semangat bela diri Lin Bai menjadi beberapa bagian, sehingga mencegah Lin Bai memadatkan semangat bela dirinya dalam waktu singkat dan menghilangkan kekhawatirannya. Si Zongxian mendongak saat ini dan melihat jiwa bela diri Lin Bai dihancurkan oleh Wu He. Sedikit kegembiraan muncul di matanya. Dia menatap Wu He dan berkata, "Terima kasih, Saudara Wu He." Wu He mengangguk sambil sedikit tersenyum. Metode rahasia jiwa bela diri yang menyerang jiwa memang merupakan musuh nomor satu keluarga Si di domain batu ilahi. Sekarang Lin Bai tidak dapat memadatkan jiwa bela diri dalam waktu singkat, Si Zongxian menghela nafas lega. Tanpa roh penyerang jiwa, meski Si Zongxian kini terluka parah, ia masih bisa mengandalkan roh batu untuk melawan Lin Bai, meski kekuatannya akan jauh melemah. Si Zongxian menatap Lin Bai dengan mata merah darah, dan berkata dengan dingin, "Lin Bai, biarkan aku melihat kemampuan apa yang kamu miliki sekarang. Tanpa semangat bela dirimu, kamu pasti akan dikalahkan olehku hari ini." Wu He berkata dengan lembut saat dia tersenyum dan berkata, "Saudara Si, sekarang jiwamu rusak, jangan mengambil tindakan sekarang. Serahkan orang ini padaku untuk menanganinya. Jangan khawatir, aku pasti akan membuatnya tidak dapat hidup dan mati." Wu He tersenyum tipis saat ini, kata. Si Zongxian mencibir dan berkata, "Saudara Wu He, aku harus membunuhnya dengan mudah, jika tidak maka akan sulit menghilangkan kebencian di hatiku." Wu He sudah sangat marah saat melihat kebencian Si Zongxian terhadap Lin Bai, dan tidak lagi mencoba membujuknya. Dia segera mencibir dan berkata, "Lin Bai, kamu bisa mengalahkan Si Zongxian dengan kekuatan seni bela diri, tapi aku tidak tahu apakah kamu memiliki kemampuan untuk mengalahkanku sekarang." Wu He berkata kepada Lin Bai. Ketika dia berbicara, wajahnya penuh arogansi, seolah-olah dia adalah seekor naga yang terbang di langit, menatap Lin Bai, seekor semut. "Datang dan coba," kata Lin Bai sambil tertawa. Wu He mencibir, "Kamu bahkan tidak bisa memadatkan jiwa bela dirimu, dan kamu masih ingin mengalahkanku, kamu hanya berbicara omong kosong." Wu He segera melambaikan tangannya, dan pedang tajam muncul di tangannya, dan mencibir, "Aku lupa memberitahumu, sebenarnya. Aku juga seorang kultivator pedang." Lin Bai melihat pedang tajam di tangan Wu He. Pedang itu berwarna emas dan dipenuhi aura kekaisaran yang kuat, seolah-olah itu bisa menekan segala sesuatu. Konsep artistik angin hebat. Wu He berteriak pelan, dan kekuatan konsep artistik angin sempurna segera menyebar dan menyebar ke seluruh penonton. Fiuh. Tiba-tiba, Wu He bergegas maju, dan kilatan cahaya pedang menghantam tubuh Lin Bai seperti meteor yang melesat melintasi langit. Sun Huang. Saat Wu He menyerang dengan pedangnya, teriakan pelan keluar dari mulutnya. Pedang ini datang dengan bentuk dan bayangan yang selalu berubah, seolah-olah telah memblokir semua rute pelarian Lin Bai dan akan membunuh Lin Bai seketika dalam cahaya pedang ini. Zidonglai berseru dari pegunungan di kejauhan, "Ini adalah teknik pedang yang beredar luas di antara keluarga kerajaan penyihir agung." Xie Changqing berkata, "Ya, ini adalah panduan pedang abadi yang sunyi, dari keluarga kerajaan penyihir agung. Dikatakan bahwa, manual pedang abadi Desolate, totalnya ada 7 jurus. Saya tidak tahu jurus mana yang telah dicapai Wu He dalam latihannya. Jurus pertama dalam panduan pedang Huangxian, Sun Huang, digunakan untuk bunuh Lin Bai." Segera, ada kesedihan yang sepertinya datang dari perubahan kehidupan kuno, membungkus Lin Bai. Rusak. Mata Lin Bai berkilat, dan dia segera menggunakan keterampilan pedangnya untuk menyerang, dan menghadap Wu He secara langsung. Kedua pedang itu bertabrakan, dan kekuatan spiritual yang menghancurkan bumi menyebar. Wu He tersenyum sedikit, lalu membuat gerakan lain dengan pedangnya, dan berkata sambil mencibir, "Gaya kedua dari panduan pedang abadi liar, berburu langit." Fiuh. Cahaya pedang ini menembus kehampaan, menghancurkan langit, dan langsung mengenai Lin Lin dengan satu pedang di dada Bai, bekas pedang yang menakutkan dan ganas tertinggal di depan dada Lin Bai. Di saat yang sama, Lin Bai juga tersingkir oleh pedang ini. Wu He tertawa liar dan berkata, "Haha, Lin Bai, kamu telah kehilangan kekuatan jiwa bela dirimu. Apakah kamu begitu tak tertahankan? Kamu sudah jatuh sebelum aku bisa melakukan apapun." Zidonglai dan Xie Changqing keduanya melihatnya. Dari adegan ini, mereka tahu bahwa Wu He tidak berbohong. Wu He memang belum mengerahkan kekuatan penuhnya. Ada total 7 teknik pedang dalam Wild Immortal Sword Manual, dan sekarang ketika Wu He hanya menggunakan gerakan kedua, dia telah memukul mundur Lin Bai hingga dia muntah darah. Selain itu, Wu He juga memiliki kartu trufnya sendiri, dia memiliki roh bela diri setingkat dewa. Kamu yang tidak bisa menggunakan seni bela diri bahkan tidak bisa memblokir 3 gerakan di tanganku. Kalau begitu kamu bisa mati. Setelah menjatuhkan Lin Bai dengan 2 pedang, Wu He menunjukkan cibiran di wajahnya. Bentuk ketiga dari manual pedang abadi liar, mengejar dewa. Ekspresi Wu He berubah. Dengan serangan pedang ini,
dia akan mengambil nyawa Lin Bai. Pada saat ini, Lin Bai, yang sedang muntah darah ribuan meter jauhnya, tiba-tiba mengangkat kepalanya, dengan tatapan kejam di sudut matanya, dan seringai di sudut mulutnya, bersaing denganku dalam ilmu pedang. Prestasi. Wu He, kamu benar-benar tahu cara mencari kematian. Karena kamu ingin bersaing denganku dalam ilmu pedang, maka aku akan memberitahumu bahwa aku, Lin Bai, adalah pendekar pedang terkuat di Gunung Yuanzhu 9 Surga. Lin Bai berdiri, dan kekuatan 3 tingkat konsepsi artistik segera meraung, dan kekuatan pedang yang mengguncang dunia tiba-tiba memenuhi udara. Pedang hijau setinggi 3 kaki. Pedang iblis itu terbuka, dan kekuatan mengerikan meledak seketika. Ekspresi Wu He berubah karena terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Bai telah terluka olehnya, tetapi ilmu pedang Lin Bai tidak melemah sama sekali, dan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Bang! Ketika pedang bertabrakan, Lin Bai tidak mundur, malah Wu He terhuyung mundur 2 atau 3 langkah di bawah sisa kekuatan tabrakan. Wu He berkata dengan terkejut, bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu masih memiliki kekuatan bertarung yang kuat? Wu He, tidakkah kamu ingin bersaing denganku dalam ilmu pedang? Ayolah! Lin Bai tertawa galak, bunuh teknik pedang naga. Tunggangi angin dengan satu pedang. Tabrakan. Kekuatan pedang menyebar, dan angin sepoi-sepoi bertiup di lapangan giok putih. Angin sepoi-sepoi menjadi semakin kencang, dan perlahan-lahan berubah menjadi angin kencang, dan berubah menjadi badai. Dalam badai ini, terdapat kekuatan mengerikan dari 3 tingkat konsepsi artistik. Dengan kilatan angin, cahaya pedang yang menyilaukan melesat ke arah Wu He seperti matahari, bulan dan bintang. Bab 1955 Berapa banyak kartu truf yang dimiliki Lin Bai? Ekspresi Wu He berubah karena terkejut lagi, matanya melebar, dan dia mengertakkan gigi, dan pedang di tangannya tiba-tiba melesat. Dia tidak mundur, tetapi ingin menghadapi Lin Bai secara langsung. Manual pedang abadi yang sunyi, gaya keempat, hancurkan dunia. Wu He mengertakkan gigi dan menggunakan keterampilan pedangnya untuk pergi. Kedua lampu pedang itu bertabrakan dengan sengit di lapangan giok putih, di bawah tatapan semua prajurit di lantai 9, dan di bawah tatapan ribuan tetua di kota abadi. Wu He sebenarnya tidak mundur sama sekali. Apakah dia benar-benar ingin menghadapi Lin Bai secara langsung? Terlalu kuat. The Desolate Immortal Sword Manual, ini adalah salah satu keterampilan rahasia keluarga kerajaan penyihir besar. Bahkan jika para penyihir sekarang dia belum berkultivasi dengan sempurna, tapi kekuatan semacam ini tidak jauh lebih lemah dari seni bela diri tingkat raja tingkat rendah biasa. Setelah mengembangkan manual pedang abadi yang sunyi dengan kesempurnaan yang luar biasa, itu akan terjadi menjadi teknik pedang yang sebanding dengan seni bela diri tingkat raja tingkat tinggi. Kesembilan ada seruan kejutan baik dari tingkat menengah dan kota abadi yang diasingkan. Pedang itu bertabrakan dan terbang, dan kekuatan yang tersisa menghempaskan Lin Bai dan Wu He lagi. Keduanya tampak sedikit malu, Wu He sangat terkejut hingga dia muntah darah, tetapi Lin Bai memiliki lusinan bekas pedang di tubuhnya, dan darah muncrat. Ayo lagi! Lin Bai mengabaikan luka-lukanya dan berteriak kaget, teknik pedang pembunuh naga. Naga tersembunyi di jurang neraka. Ini adalah jurus terakhir teknik pedang pembunuh naga yang diperoleh Lin Bai dari Long Ling Qiao. Ini juga merupakan jurus yang baru saja dikuasai Lin Bai. Meski daya tembaknya sedikit, namun masih cukup kuat. Jurus ketiga dari teknik pedang pembunuh naga, naga tersembunyi di jurang neraka, adalah pedang yang sebanding dengan keterampilan bela diri tingkat raja tingkat tinggi. Manual pedang abadi yang sunyi, gaya kelima, keheningan abadi. Mata Wu He menjadi semakin merah. Ketika dia melihat Lin Bai datang ke arahnya dengan serangan pedang lagi, dia segera mengertakkan gigi dan menggunakan keterampilan pedangnya untuk menyerang Lin Bai lagi. Gemuruh. Kedua pedang itu bertabrakan dan terbang terpisah. Kekuatan dahsyat itu langsung berubah menjadi badai pedang yang melanda seluruh lantai 9. Kekuatan pedang yang luar biasa tersapu, mengejutkan banyak prajurit di sekitarnya sampai muntah darah. Mereka tampak panik dan buru-buru menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk melindungi tubuh mereka agar tidak terluka parah. Setelah pedang bertabrakan, Wu He terbang mundur dan mendarat 1000 meter jauhnya dalam kondisi yang menyedihkan, dengan bekas luka di sekujur tubuhnya dan darah mengucur deras. Di sisi lain, Lin Bai berdiri di tempatnya, bahkan tidak bergerak. Jelas sekali, Lin Bai benar-benar menang dalam bentrokan pedang tadi. Saudara Zi, pernahkah kamu memperhatikan? Seru Xie Changqing. Mata Zi Donglai berkilat, dan dia berkata dengan terkejut, saya menemukannya. Pedang yang digunakan Lin Bai barusan adalah kekuatan seni bela diri tingkat raja tingkat tinggi. Xie Changqing berseru, dia benar-benar berlatih seni bela diri tingkat tinggi seni bela diri tingkat raja tingkat. Berapa banyak kartu truf yang masih dia miliki? Pedang terbang dan hukum langit dan bumi tadi, seni bela diri rahasia, seni bela diri tingkat raja tingkat tinggi yang telah muncul sekarang.
Berapa banyak kartu truf yang masih dimiliki Lin Bai yang belum dia gunakan? Mata Xie Changqing bergetar dan dia menatap Lin Bai. Pada saat ini, dia sangat takut pada Lin Bai. Metode dan kartu truf orang ini seperti jurang maut tanpa dasar. Di kota abadi, orang-orang kuat di alam hidup dan mati dan monster tua di alam kematian dan kesulitan bahkan lebih terkejut. Kekuatan pedang Lin Bai langsung menghempaskan Wu He. Ya Tuhan, bentuk kelima dari buku pedang Huangxian sebenarnya dikalahkan di tangan Lin Bai. Oleh keterampilan pedang Lin Bai, saya merasa kekuatan pedang Lin Bai terlalu kuat. Banyak tetua di kota abadi berseru. Mata Chen Liang terkejut dan dia berkata, seni bela diri tingkat raja tingkat tinggi. Zuo Hao mengangguk ringan, ya, ini memang kekuatan seni bela diri tingkat raja tingkat tinggi. Di Akademi Dongzu, di sebelah danau. Lan Ling tersenyum lembut dan berkata, apakah itu, pembunuhan naga, saudara Lin Duo? Ini memiliki sedikit pesona dari saudara Lin Duo saat itu. Tetapi untuk teknik pedang pembunuh naga ini, Anda seharusnya hanya mengetahui 3 gerakan ini, kan? Sepertinya aku mendapatkannya dari Long Ling Qiao. Sekarang jurus ketiga telah digunakan, itu tidak bisa membunuh Wu He. Apakah kamu punya kartu truf lainnya? Jangan lupa, Wu He memiliki roh bela diri tingkat dewa semu. Lan Ling berkata sambil tersenyum tipis. Di lantai 9, Wu He tersingkir oleh naga tersembunyi di jurang, Lin Bai. Dia berlumuran darah. Dia bangkit dari tanah dan melihat darah di tubuhnya. Dia berkata dengan suara kental, kamu sangat ceroboh. Aku tidak menyangka bahwa kecerobohanmu membuatmu memperolehnya. Kamu lebih unggul. Tapi, Lin Bai, pedang ini seharusnya menjadi kartu truf terakhirmu. Kamu tidak bisa mengumpulkan semangat bela dirimu, dan truf terakhirmu. Kartu tidak bisa membunuhku saat ini, jadi kamu pasti berada di ujung talimu sekarang. Kalau begitu, pergilah dan mati. Wu He menatap Lin Bai dengan mata merah darah. Wu He memang takut dengan serangan pedang Lin Bai barusan, tapi dia juga tahu di dalam hatinya bahwa teknik pedang sekuat itu seharusnya menjadi kartu truf terakhir Lin Bai. Manual Pedang Abadi yang Sunyi. Bentuk ke-6. Raihlah bintang-bintang. Manual Pedang Abadi yang Sunyi. Bentuk ke-7. Ketuk yang Abadi. 2 gerakan energi pedang ditembakkan dari tangan Wu He, satu di sebelah kiri dan satu lagi di sebelah kiri. Sebelah kanan, meledakkan Lin Bai. Ayo, ini adalah 2 jurus paling kuat dalam Wild Immortal Sword Manual, seru Zidonglai dan Xie Changqing. Kedua gerakan energi pedang ini berlalu, menciptakan badai dahsyat dan menyerang Lin Bai dengan momentum yang luar biasa. Menderita kematian, Wu He meraung dengan ganas, berniat membunuh Lin Bai dengan kedua pedang ini. Lin Bai tersenyum dingin, semangat bela diri saya hanyalah kartu truf terlemah di tangan saya. Dalam keadaan normal, saya tidak akan menggunakannya. Hanya saja hari ini saya bertemu si Zongxian dan si Jiamu. Karena kekuatan saya sangat aneh, saya akan sering menggunakan kekuatan seni bela diri untuk melawan mereka. Tetapi di masa lalu, saya tidak akan menggunakan seni bela diri. Lin Bai mengucapkan kata-kata ini, dan dia ketakutan untuk ke-9 kalinya. Para tetua di tingkat yang lebih rendah dan kota abadi yang terbuang semuanya ketakutan. Di mata mereka, kekuatan jiwa bela diri yang sangat kuat dan serangan jiwa yang tidak dapat diprediksi tidak layak disebutkan di mata Lin Bai, itu adalah hal-hal yang tidak akan pernah digunakan dalam kompetisi seni bela diri biasa. Selain itu, semangat bela diri ini juga meninggalkan bayangan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada Wu He dan si Zongxian. Bahkan Wu He tidak berani melangkah maju dan melawan Lin Bai dengan mudah sebelum dia menghancurkan semangat bela diri Lin Bai. Semangat bela diri yang begitu kuat sebenarnya dianggap tidak berguna oleh Lin Bai. Wu He dan si Zongxian terkejut saat mendengar kata-kata Lin Bai. Mata Xie Changqing dan Zidonglai membelalak, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata serempak, apakah Lin Bai punya kartu truf lainnya. Ketika Wu He mendengar kata-kata Lin Bai, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang buruk di hatinya. Rasakan. Namun, teknik pedang telah digunakan, dan Wu He tidak mungkin menyarungkan pedangnya. Terlepas dari apakah Lin Bai sedang menggertak atau memiliki kartu truf lain di tangannya, Wu He akan membunuh Lin Bai. Lin Bai menyaksikan Wu He menyerang dengan 2 pedang, dan tersenyum tipis, ilmu pedang Tongtian. Volume 3. Di tubuh Lin Bai, 3 jenis kesombongan, merah, oranye, dan kuning, dengan cepat muncul. Saat ketiga jenis api ini memenuhi udara, kekuatan budidaya seni bela diri Lin Bai langsung ditingkatkan dari alam Yangshen tingkat 8 ke alam hidup dan mati. Saat dia merasa bahwa budidaya seni bela diri Lin Bai telah mencapai alam hidup dan mati, keributan terjadi di seluruh lantai 9 dan kota abadi. Dia sebenarnya masih memiliki kartu truf. Mungkinkah pertarungan tanpa akhir antara Huo Fengtian, si Jiamu, Lei Zidong, Shen Qin, si Zongxian, Wu He dan lainnya belum memaksakan semua kartu trufnya? Apa di bumi yang dia
Miliki. Orang ini. Benar-benar penjahat. Di lantai 9 kota abadi yang dibuang Zhong He, semua orang berseru kaget ketika mereka melihat Lin Bai meningkatkan level kultivasinya ke alam hidup dan mati. Zidonglai berseru, berapa banyak kartu truf yang dia miliki. Bab 1956 Semangat Bela Diri Tingkat Dewa Semu. Semangat kuno. Ilmu Pedang Tongtian. Volume ketiga. Api tiga warna segera muncul dari tubuh Lin Bai. Pada saat ini, kekuatan budidaya seni bela diri Lin Bai langsung ditingkatkan dari alam Yangshen tingkat 8 ke alam kehidupan dan kematian. Pada saat ini, dua gerakan terakhir dari panduan pedang Huangxian Wu He juga mengenai Lin Bai. Hancurkan untukku. Setelah menggunakan volume ketiga ilmu pedang Tongtian untuk meningkatkan budidayanya ke alam hidup dan mati, Lin Bai mendengus dingin dan menebas ke depan dengan pedang iblis di tangannya. Sinar cahaya pedang terbang dan menghancurkan dua pedang Wu He di depannya. Setelah mencapai alam hidup dan mati, serangan Wu He saat ini sama sekali tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada Lin Bai. Alam hidup dan mati. Wu He memandang Lin Bai dengan tidak percaya, dan berkata dengan dingin, kamu sebenarnya memiliki metode rahasia untuk meningkatkan kultivasimu. Lin Bai memandang Wu He dengan senyum dingin, dan pedang iblis perlahan mengangkatnya. Dia berkata, Wu He, sekarang kita bisa bertarung dengan baik. Tiga kaki bagian depan hijau. Lin Bai melangkah maju dan langsung menuju ke arah Wu He seolah-olah dia sedang melintasi kehampaan pedang itu mengarah lurus ke depan, dan cahaya pedang yang tajam lebih kuat dari matahari, bulan dan bintang, dan menghantam Wu He. Di antara teknik pedang pembunuh naga, jurus ketiga baru saja dipahami, dan jurus kedua baru saja dikuasai. Hanya jurus pertama yang digunakan oleh Lin Bai dengan sangat mahir. Sekarang di bawah kekuatan ilmu pedang Tongtian, ilmu pedang pembunuh naga Lin Bai menjadi lebih kuat. Dengan satu pedang, dia hampir membelah langit. Dalam kegelapan langit, pedang itu mengenai dada Wu He. Puff! Tubuh Wu He terbang mundur seperti layang-layang yang talinya terputus, dan dia terjatuh ribuan meter jauhnya, menciptakan lubang besar di tanah dan meninggalkan bekas pedang yang mengejutkan di dadanya. Teknik pedang satu kata. 4 tebasan pedang dewa. Setelah Lin Bai mengalahkan Wu He dengan satu pedang, dia segera bergoyang dan langsung mendatangi Wu He untuk membunuhnya. Kekuatan alam hidup dan mati, di Gunung Jiutian Yuanzhu saat ini, seperti mengubah Lin Bai menjadi dewa pedang yang tak terkalahkan, menyerang Wu He dengan ganas. Sebagai jenius nomor satu di Dongzu Feng Yunlu, dia dikalahkan oleh Lin Bai saat ini dan tidak mampu melawan. Bang! Suara keras yang memekakkan telinga terdengar, dan dengan jeritan melengking dari mulut Wu He, dia terus terbang mundur karena malu, dan darah berceceran di mana-mana di kotak batu giok putih. Zidonglai dan Xie Changqing memandang Lin Bai dengan mata ngeri dan berkata, saya tidak menyangka bahwa dia sebenarnya memiliki metode rahasia untuk meningkatkan kultivasinya. Apakah ini kartu truf terakhirnya? Zidonglai berkata dengan ringan, meskipun saya memilikinya. Aku tidak tahu apakah ini kartu truf terakhir Lin Bai, tapi aku tahu bahwa dengan kekuatan Lin Bai di dunia hidup dan mati, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menjadi lawannya. Meskipun dia adalah orang nomor satu di Dongzu Feng Yunlu, Jiang Hayu Wu He dari dinasti penyihir agung juga tidak bisa. Xie Changqing berkata dengan senyum tipis, Saudara Zi, masih terlalu dini untuk mengatakan ini. Zidonglai tersenyum dan berkata, apakah Saudara Xie punya yang lain pendapat? Xie Changqing terkekeh dan berkata, Saudara Zi, jangan lupa, bukan hanya Lin Bai yang memiliki kartu truf, tetapi Wu He juga tidak memilikinya. Dia memiliki roh bela diri tingkat dewa semu, dan sampai sekarang, dia bahkan belum menggunakan teknik rahasia roh bela diri. Donglai setelah mendengar kata-kata Xie Changqing, dia sedikit mengangguk. Pada saat ini, di alun-alun batu giok putih, tiba-tiba ada dampak kekuatan yang meluas, yang langsung meratakan cahaya pedang Lin Bai menjadi ketiadaan, dan pada saat yang sama menjatuhkan Lin Bai. Gemuruh. Suara bumi berguncang dan gunung berguncang datang dari White Jade Square. Lin Bai terkejut dan menatap Wu He di depannya. Kekuatan yang meledak pada saat itu tiba-tiba keluar dari tubuh Wu He. Lin Bai, aku benar-benar tidak menyangka kamu bisa mendorongku sedemikian rupa. Wu He dalam keadaan malu. Dia berdiri dari tanah berlumuran darah, matanya merah darah, dan dia melihat ke arah Lin Bai dengan ekspresi garang. Awalnya, aku berencana menyimpan kekuatan jiwa bela diri ini untuk menghadapi Si Zongxian, atau Yin Jiuling dan Hei Luo Jianjiu. Tapi aku tidak menyangka sekarang aku harus memaksamu keluar dulu. Kalau begitu, aku izinkan saya menunjukkan kepada Anda betapa kuatnya roh bela diri tingkat dewa semu saya. Keluar, roh kuno. Wu He berdiri dari tanah, dan kabut hitam tebal memenuhi udara di atas kepalanya. Dalam kabut hitam, ada kekuatan samar dan kuat yang terus-menerus menderu. Kabut hitam berputar dan berubah menjadi sosok seperti iblis, terus-menerus mengaum di atas kepala Wu He.
Sosok yang terkondensasi oleh kabut hitam ini sepertinya menyerap semua cahaya di sekitar Wu He, meninggalkan Wu He dan semangat bela dirinya di area yang benar-benar gelap. Meskipun matahari sedang terik di langit saat ini, meskipun matahari bersinar terang saat ini, Wu He dan semangat bela dirinya sepertinya masih ada dalam kegelapan. Semangat bela diri tingkat Dewa Semu. Roh kuno. Para prajurit di lantai 9 dan orang-orang kuat di kota abadi semuanya menunjukkan sedikit ketakutan ketika mereka melihat roh bela diri muncul di atas kepala Wu He. Saat semangat bela diri ini muncul di dunia, terdapat suasana kekerasan, pembunuhan, dan kematian yang samar-samar, yang membuat orang merasa tidak nyaman. Bunuh dia. Setelah Wu He mengaktifkan semangat bela dirinya, dia menunjuk ke arah Lin Bai dan berkata dengan dingin. Roar, saat suara Wu He turun, bayangan hitam yang sangat ganas di atas kepalanya meraung, menyebabkan dunia berguncang dan menyerbu langsung ke arahnya. Kekuatan yang mudah tersinggung dan gelisah menyebar dalam kehampaan. Bahkan pedang iblis di tangan Lin Bai sedikit bergetar ketika dia merasakan nafas ini, seolah-olah dia sedikit takut, tetapi lebih merupakan semangat juang. Bunuh. Lin Bai melihat roh bela diri di tubuh Wu He bergegas mendekat, dia mengayunkan pedang iblis ke depan dan menebas dengan cahaya pedang. Saat cahaya pedang mengenai bayangan hitam menyebar darinya, tetapi setelah sekejap, bayangan hitam itu bergabung kembali dan terus berlari menuju Lin Bai. Pemenggalan. Pemenggalan. Lin Bai mengayunkan cahaya pedangnya terus-menerus, dan dalam sekejap, ratusan cahaya pedang melesat menuju sosok hitam itu. Tapi tanpa kecuali, meskipun cahaya pedang memotong bayangan hitam menjadi beberapa bagian di bawah tebasan, dia kembali ke keadaan semula setelah beberapa saat dan terus membunuh. Apa yang terjadi? Semangat bela diri ini tidak dapat dipatahkan. Semangat bela diri ini seperti bayangan, seperti air, seperti hantu. Setelah dipotong-potong, ia akan segera pulih. Lin Bai berkata dengan heran saat ini. Momen. Wu He melihat bahwa Lin Bai tidak memiliki keterampilan, jadi dia berkata dengan bangga, Lin Bai, keterampilan pedangmu tidak dapat melukai semangat bela diri saya sama sekali. Sejak saya membangkitkan semangat bela diri saya belum pernah bertemu orang yang dapat menyakiti saya. Seorang pejuang dengan semangat bela diri. Lin Bai, kamu sudah selesai. Kalau begitu, semangat bela diri saya akan merobek tubuhmu menjadi berkeping-keping dan memakan jiwamu hidup-hidup. Hahaha, Wu He berkata dengan liar tertawa. Bab 1957 Dunia Kematian Kuno. Embusan angin gelap menderu, dan bayangan hitam besar telah mencapai Lin Bai, dan cakar hitamnya mencakar tubuh Lin Bai seperti pedang tajam. Engah. Darah berceceran di mana-mana. Lin Bai dipukul di bagian dada oleh bayangan hitam, dan sebagian besar bayangan itu terlepas bersama pakaian dan dagingnya. Lin Bai buru-buru mundur dan melihat ke bawah, dia melihat bekas cakar 5 jari di dadanya, dan darah mengalir ke bawah. Aku tidak bisa menyakitinya, tapi itu menyakitiku. Kata Lin Bai dengan heran. Ini memang keberadaan seperti hantu. Jika aku masih bisa memadatkan kuil Yama, aku mungkin masih banyak menahan semangat bela diri ini, tapi sekarang kuil Yama telah dihancurkan oleh Wu He. Jadi begitu itu. Apakah alasan mengapa Wu He begitu takut dengan metode rahasia Yama Luodian dalam menyerang jiwa adalah karena dia takut aku akan menggunakan metode rahasia ini untuk menyerang jiwa bela dirinya? Lin Bai akhirnya mengerti pada saat ini, mengapa Wu dia ingin membunuh jiwa Lin Bai sebelum mengambil tindakan, Yama Luodian langsung hancur. Sudah berakhir. Pada saat ini, tawa kecil keluar dari mulut Wu He. Segera, kekuatan spiritual di tubuhnya bergerak, dan dia berkata dengan dingin, metode rahasia roh bela diri. Dunia kuno orang mati. Wu He mengulurkan tangannya ke tangan Lin Bai dengan sedikit pemahaman arah, dunia di depan Lin Bai tiba-tiba berubah. Saat ini, di mata Lin Bai, langit berubah menjadi kegelapan, bumi juga berubah menjadi kegelapan, terik matahari di langit berubah menjadi bulan darah, dan di kejauhan, darah memenuhi udara. Pegunungan saat ini adalah pegunungan mati di mata Lin Bai. Bumi saat ini adalah bumi yang gelap di mata Lin Bai. Di mata Lin Bai, sungai saat ini tidak mengalir dengan air, tetapi dengan darah. Roh bela diri Wu He, roh kuno, berdiri di puncak gunung, dia sepertinya memiliki mata dalam bayangan gelap, menatap Lin Bai, tapi dia tidak mengambil tindakan. Wu Wong. Lin Bai menunduk dan melihat di bawah tanah hitam di bawah kakinya, telapak tangan keluar satu demi satu dan mulai menarik kaki Lin Bai. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Lin Bai langsung terbang ke udara. Melihat ke bawah, saya melihat banyak hantu merangkak keluar dari bawah bumi. Ilusi. Lin Bai berkata tidak percaya. Ah, Wu, roh hantu merangkak keluar dari bawah tanah. Mereka melihat ke arah Lin Bai saat ini dan bergegas ke arahnya seperti orang gila. 1, 10, ratusan, ribuan dari mereka. Setelah hantu yang tak terhitung jumlahnya merangkak keluar dari tanah, mereka menyerang Lin Bai seperti banjir binatang buas.
Dalam sekejap mata, hampir semua hantu keluar dari dunia. Adegan ini membuat rambut Lin Bai berdiri tegak dan kulit kepalanya mati rasa. Puff, salah satu hantu memukul Lin Bai, meninggalkan bekas darah yang mengerikan di punggung Lin Bai. Tidak bagus. Rasa sakit yang parah di punggungnya membuat seluruh tubuh Lin Bai menggigil. Dia segera mengayunkan pedang iblisnya dan menyerang ke depan. Cahaya pedang membunuh semua hantu yang maju di bawah pedangnya. Pedang itu menyapu ke depan, dan cahaya pedang menari, menyebabkan setiap hantu mati di bawah pedang Lin Bai. Meskipun Lin Bai berusaha sekuat tenaga menggunakan ilmu pedangnya untuk menahan serangan hantu-hantu tersebut, ia tetap saja terkena banyak hantu. Dalam sekejap mata, tubuh Lin Bai dipenuhi bekas luka. Pada saat ini, sebuah gambar tiba-tiba muncul di White Jade Square. Roh bela diri Wu He, roh kuno, berdiri di depan Lin Bai, tidak bergerak. Pedang iblis yang diangkat Lin Bai juga membeku di udara, dan tubuhnya juga diam. Apa yang terjadi? Mengapa roh bela diri Lin Bai dan Wu He tidak bisa bergerak? Pada saat ini, para prajurit di lantai 9 dan orang-orang kuat di kota abadi semuanya sangat bingung. Apalagi karena ini pertama kalinya mereka melihat roh bela diri Wu He, mereka belum mengetahui apa fungsi magis yang dimiliki roh bela diri tersebut dan apa kekuatan metode rahasia roh bela diri tersebut. Namun hanya di kota abadi yang terbuang, beberapa tetua yang mengenakan jubah keluarga kerajaan penyihir besar menunjukkan senyuman kemenangan setelah melihat Wu He melakukan seni bela diri rahasia. Orang-orang ini adalah tetua dari keluarga kerajaan penyihir agung, dan mereka juga orang kuat yang membawa Wu He ke ujian magang kali ini. Mereka secara alami mengetahui kekuatan metode rahasia seni bela diri Wu He. Xie Changqing bertanya dengan heran, Saudara Zi, apakah Anda sudah melihat petunjuknya? Zi Donglai menggelengkan kepalanya dan berkata, metode semacam ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Dan belum pernah terjadi sebelumnya. Wu He melihat bahwa Wu Hun dan Lin Bai tidak berhasil. Gerakan apapun, dan segera dengan sedikit senyum di wajahnya, dia memegang pedang tajam di tangannya erat-erat dan berjalan menuju Lin Bai, sekarang adalah waktunya untuk membunuhmu. Setelah aku merobek tubuhmu berkeping-keping, jiwamu akan dihancurkan selamanya. Terjebak di dunia kuno orang mati dan menjadi anggota dunia orang mati. Wu He tersenyum dingin. Jika Lin Bai mendengar apa yang dikatakan Wu He, dia pasti akan terkejut, karena undead di dunia kematian kuno semuanya diubah oleh orang kuat yang telah dibunuh Wu He. Tubuh para pejuang itu dipotong-potong oleh Wu He, tetapi jiwa mereka tidak memasuki reinkarnasi, tetapi disegel di dunia kematian dan menjadi kekuatan Wu He sendiri. Menderita kematian, Wu He bergegas pergi dan mengarahkan pedangnya langsung ke tenggorokan Lin Bai. Jika pedang ini mengenai, Lin Bai pasti akan langsung dipenggal. Namun, menghadapi serangan pedang Wu He, Lin Bai masih tidak bereaksi sama sekali, seolah-olah dia hanya memiliki tubuh sekarang dan jiwanya tidak lagi berada di dalam tubuhnya. Pada saat Wu He menyerang Lin Bai dengan pedang, mata Yin Jiuling berkilat di kejauhan, dia menatap Lin Bai dengan aneh, dan berkata dengan ringan, "Hah? Jiwanya masih di dalam tubuhnya. Mengapa tidak ada reaksi sekarang?" Oh, Yin Jiuling merenung. Untuk sesaat, ekspresi kesadaran tiba-tiba muncul di matanya, metode rahasia jiwa bela diri Wu He tidak hanya membutakan mata Lin Bai, tetapi juga jiwa Lin Bai. Jiwa bela dirinya dan saat Lin Bai saling memandang, jiwa Lin Bai memasuki begitu disebut dunia orang mati. Tetapi sebenarnya ini adalah ilusi. Hal pertama yang membutakan mata Lin Bai adalah hal itu membuat Lin Bai merasa dia telah memasuki dunia orang mati, dan kemudian dia menipu hati Lin Bai, membuatnya merasa telah memasuki dunia orang mati. Tetapi kenyataannya, Lin Bai dan jiwanya sama-sama ada di dalam tubuh dan tidak pergi. Setelah Wu He membunuh Lin Bai, jiwanya akan diserap oleh Wu, dia adalah jiwa bela diri. Sungguh teknik rahasia jiwa bela diri yang menarik. Saya tidak menyangka bahwa meskipun Lin Bai menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kultivasinya, dia tetap saja saya bingung. Yin Jiuling berkata sambil tersenyum tipis. Pada saat ini, Lin Yibing, yang bertarung dengan Yin Jiuling, berada dalam keadaan malu. Dia bergegas dengan mata merah darah dan meraung, "Yin Jiuling, bertarunglah denganku. Jika kamu berani mengalihkan perhatian dan peduli pada Lin Bai, kamu mencari kematian." Lin Yibing tampak gembira, seolah-olah merebut cacat di tubuh Yin Jiuling, dia segera menebasnya dengan pisau tajam. "Aku sudah bermain denganmu begitu lama, dan aku sudah muak." Yin Jiuling melihat serangan sengit Lin Yibing dengan pisau. Bukan saja dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun, tetapi seringai muncul di sudut matanya. "Mulut, kalahkan." Yin Jiuling mengangkat telapak tangannya sedikit dan menekannya pada Lin Yibing. Kekuatan mengerikan meledak dari tubuhnya, mengejutkan Lin Yibing hingga dia muntah darah. Organ dalamnya tergeser dan terbang mundur, meninggalkannya dalam keadaan karena malu. Hancur ribuan meter jauhnya. Bab 1958 Anda adalah seorang kultivator pedang.
Saat Yin Jiuling menekan telapak tangannya pada kekosongan, dada Lin Yibing sepertinya telah diserang oleh kekuatan yang sangat besar, tubuhnya langsung terbang keluar, menghantam jarak 1000 meter, dan bahkan menghancurkan bola ke tanah. Lubang besar. Di lubang yang dalam, Lin Yibing yang sekarat jatuh ke tanah, matanya tidak percaya, dan dia bergumam, bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Yin Jiuling tiba-tiba memukuli Lin Yibing setengah mati dengan sebuah telapak tangan, menyebabkan keributan. Para prajurit di lantai 9 dan orang-orang kuat di kota abadi berseru kaget. Kamu benar-benar mengalahkan Lin Yibing dengan satu telapak tangan. Ada yang salah. Yin Jiuling dan Lin Yibing baru saja bertarung selama ratusan ronde, dan tidak ada pemenang. Mengapa Lin Yibing dikalahkan oleh Yin Jiuling dengan satu telapak tangan? Banyak prajurit mereka semua berkata dengan tidak mengerti. Baru saja, mereka melihat bahwa dalam pertarungan antara Yin Jiuling dan Lin Yibing, keduanya tidak peduli dengan hasilnya dan mampu menanganinya dengan mudah. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Lin Yibing dikalahkan seketika, membuat orang tidak dapat melakukannya. Memahami apa yang terjadi, Xie Changqing dan Zidong datang untuk melihat Yin Jiuling. Xie Changqing tersenyum tipis dan berkata, sepertinya Yin Jiuling sudah cukup bersenang-senang. Zidong Lai tersenyum dan berkata, iya. Dia sudah cukup bersenang-senang. Saya telah mengatakan bahwa pertarungan antara Yin Jiuling dan Lin Yibing terutama bergantung pada kapan Yin Jiuling sudah cukup bersenang-senang, dan ketika dia sudah cukup bersenang-senang, lalu kapan dia akan mengalahkan Lin Yibing. Zidong Lai dan Xie Changqing berkata dengan senyum. Setelah Yin Jiuling menjatuhkan Lin Yibing dengan telapak tangan biasa, matanya yang mati melihat ke arah pedang panjang Wu He yang menyerang Lin Bai, dan senyuman perlahan muncul di sudut mulutnya. Apakah kamu belum bangun? Kamu adalah seorang kultivator pedang. Kamu harusnya tahu lebih baik daripada orang lain. Kadang-kadang kamu tidak boleh mempercayai matamu sendiri, atau bahkan hatimu sendiri. Tetapi kamu juga harus tahu itu, apapun yang terjadi kapan saja, kamu harus percaya pada pedang di tanganmu. Kamu adalah seorang kultivator pedang, dan pedang itu adalah kamu, dan kamu adalah pedangnya. Bukan begitu. Suara Yin Jiuling bergema di lantai 9, dan suara itu terdengar di telinga Lin Bai. Kecelakaan. Di dunia orang mati, Lin Bai bertempur dalam pertempuran berdarah, dan pedang iblis membunuh hantu yang menyerang satu persatu. Tapi hantu-hantu ini sama sekali tidak bisa dihancurkan dan tidak ada habisnya. Tepat ketika Lin Bai tidak tahu harus berbuat apa, sebuah suara tiba-tiba bergema di dunia orang mati. Ketika suara ini bergema, roh Wu He, yang berdiri di gunung dan menatap Lin Bai, berteriak dengan sedih, seolah-olah wilayahnya telah diserang oleh seseorang. Kamu adalah seorang kultivator pedang, pedang itu adalah kamu adalah pedang, kamu harus percaya pada pedang di tanganmu. Suara ini bergema. Dia benar. Segala sesuatu di dunia ini dapat menipu manusia, karena sifat manusia adalah kelemahan terbesar dari semua pejuang. Tetapi pedang tidak memiliki kemanusiaan. Orang yang memegang pedang adalah manusia, tetapi orang yang memegang pedang juga merupakan pedang. Pada saat ini, Lin Bai sepertinya memiliki sedikit pencerahan di dalam hatinya. Dia menatap pedang iblis dengan cahaya bersinar di tangannya, dan Lin Bai berkata dengan ringan, iblis pedang Si Huang, tolong, bawa aku untuk membunuh roh undead ini. Alam. Lin Bai memandang pedang iblis itu dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ketika suara Lin Bai jatuh, cahaya kuat memenuhi pedang iblis, dan pedang itu bergetar hebat. Pada saat ini, Lin Bai memandangi roh-roh undead yang berkerumun seperti lebah di dunia sekitarnya. Lin Bai menutup matanya, tidak lagi melawan, dan sepenuhnya menyerahkan dirinya pada pedang iblis di tangannya. Pada saat ini, ketika Lin Bai menutup matanya, pedang iblis itu sepertinya dibangunkan oleh roh pedang. Dengan tubuh Lin Bai, cahaya pedang menyala dan dia bergegas keluar dari pengepungan mayat hidup. Cahaya pedang yang terang melesat langsung ke jiwa bela diri di gunung. Puff! Cahaya pedang menembus jiwa bela diri, dan jiwa bela diri menjerit dengan sedih. Mendengar teriakan itu, Lin Bai langsung membuka matanya. Saat Lin Bai membuka matanya, pedang Wu He telah menembus Lin Bai 3 inci di atas tenggorokan Lin Bai. Jika Lin Bai tidak bangun tepat waktu, pedang Wu He akan menembus tenggorokan Lin Bai. Pada saat ini, Lin Bai tiba-tiba mengangkat tangan kirinya dan meraih erat pedang Wu He, menyebabkan ujung pedang berhenti 3 inci di depan tenggorokan Lin Bai, tidak dapat bergerak maju sama sekali. Wu He memandang Lin Bai dengan kaget, dan berkata dengan terkejut, kamu, bagaimana kamu bisa melarikan diri dari dunia orang mati? Lin Bai juga melirik pedang iblis di tangannya dengan rasa takut yang masih ada pada saat ini, merasa sangat bahagia di dalam hatinya. Jika dia bukan seorang kultivator pedang, saya khawatir tidak ada orang lain yang bisa melarikan diri dari alam kematian. Keluar. Lin Bai membanting perut Wu He dengan tendangannya, membuat Wu He langsung terbang dan memukulnya ribuan meter jauhnya. Pada saat ini,
Lin Bai mengangkat kepalanya dan melirik ke atas awan. Pemuda berjubah abu-abu memandang Lin Bai dengan sedikit senyum. Lin Bai memandang Yin Jiuling dengan rasa terima kasih. Wu He memanjat dari jarak 1000 meter dan meraung dengan enggan, sedikit saja aku bisa membunuhnya. Yin Jiuling, yang memintamu merusak perbuatan baikku. Wu Hun, bunuh Yin Jiuling demi aku. Wu He meraung marah. Pada saat ini, roh bela diri bayangan hitam meraung dengan kekuatan kuno dan melihat ke arah Yin Jiuling. Dalam sekejap, metode rahasia jiwa bela diri Wu He diluncurkan lagi melawan Yin Jiuling, mencoba menarik Yin Jiuling ke dunia orang mati. Jangan menatap mata jiwa bela diri ini. Lin Bai buru-buru berteriak kepada Yin Jiuling saat ini. Tepat ketika dia tiba, Lin Bai hanya menatap mata roh kuno ini dan ditarik ke dunia orang mati. Oleh karena itu, Lin Bai hanya berbicara saat ini untuk mengingatkan Yin Jiuling agar tidak melihat. Tapi Yin Jiuling tersenyum tipis, melihat jiwa bela diri dari roh kuno, senyuman muncul di sudut mulutnya, dan berkata, bisakah kamu menjebakku di dunia orang mati? Saya orang yang lalu lintas jalan Huangquan di jalan, sering berkunjung di jembatan Naihe, Yama dan aku minum dan mengobrol dengan gembira, dan penguasa neraka menghormatiku sebagai tamunya. Kamu ingin aku memasuki alam kematian? Kalau begitu biarkan kamu melihat pemandangan neraka. Jiwa bela diri Yin Jiuling dan Wu He saling memandang. Senyuman di bibirnya menjadi semakin cerah. Akhirnya, tampak kilatan inspirasi di mata abu-abunya. Pada saat ini, roh kuno teriaknya dengan sedih. Seluruh tubuhnya menggigil, dan kabut hitam pun runtuh, seolah-olah dia telah melihat pemandangan yang membuatnya takut. Roh kuno itu berteriak dengan sedih, dan tiba-tiba, bayangan hitam itu runtuh tepat di lapangan, berubah menjadi bintang-bintang kecil, dan menghilang dari tubuh Wu He. Puff! Wu He memuntahkan seteguk darah, memandang Yin Jiuling dengan ekspresi tertekan, dan berkata dengan tidak percaya, Yin Jiuling, apa yang kamu lakukan terhadap semangat bela diriku? Yin Jiuling terkekeh dan berkata, Wu He, Don, apakah kamu tidak memandang rendah para pejuang dari domain penghancur jiwa? Tidakkah kamu berpikir bahwa alasan mengapa kamu meremehkan domain penghancur jiwa adalah karena kita adalah sekelompok pembudidaya raksasa yang hantu? Kamu belum pernah mendengar rumor ini. Alam jiwa patah adalah tempat yang paling dekat dengan neraka. Aku berkata, aku adalah seorang pejalan kaki di jalan Huangquan, sering berkunjung di jembatan Naihe, Yama dan aku minum dan ngobrol, dan penguasa neraka menghormatiku sebagai tamunya. Bagaimana kamu bisa membiarkanku memasuki dunia orang mati ini? Yin Jiuling tersenyum dingin. Bab 1959 kalahkan Si Zongxian dan Wu He. Adapun mengapa semangat bela dirimu langsung runtuh, itu bahkan lebih sederhana. Aku hanya membiarkan dia melihat neraka yang sebenarnya, kata Yin Jiuling sambil tersenyum tipis. Sebagai seseorang yang telah bereinkarnasi selama 9 kehidupan, terlalu sederhana untuk melihat pemandangan neraka dalam reinkarnasi. Senyuman sinis muncul di sudut mulut Yin Jiuling. Saat melihat senyuman Yin Jiuling, Lin Bai merasa gemetar dan rambutnya berdiri tegak. Dan Wu He sangat ketakutan dengan kata-kata Yin Jiuling hingga seluruh tubuhnya gemetar, menatap Yin Jiuling dengan mata lurus, dan berteriak dengan tegas, orang gila, kamu benar-benar orang gila. Kalian berdua sama-sama orang gila, monster, dan monster. Hari ini aku akan membunuh kalian dua monster. Wu He meraung ke arah Lin Bai dan Yin Jiuling dengan wajah memerah. Pada saat ini, Wu He merasa terganggu dengan kata-kata Yin Jiuling, dan dia merasa sedikit marah. Si Zongxian, bukankah kamu membunuh Lin Bai dengan tanganmu sendiri? Tunggu apa lagi? Ayolah! Wu He berteriak pada Si Zongxian saat ini. Selama pertarungan sengit antara Lin Bai dan Wu He barusan, Si Zongxian tidak diam, tapi diam-diam pulih. Sekarang dia sudah banyak pulih. Ketika dia mendengar suara Wu He, dia melihat dengan keras dan meraih Lin Bai dengan satu tangan. Teknik rahasia jiwa bela diri. Mengubur langit dengan batu. Aura kekuatan mengerikan kembali keluar dari tubuh Si Zongxian. Batuan yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju Lin Bai lagi. Pada saat yang sama, dengan teriakan melengking, Wu He juga menyerang Lin Bai, hari ini aku akan mengirim kalian dua monster ke neraka. Pedoman pedang abadi yang sunyi. Gaya ketujuh. Ketukan abadi. Wu He meraung keras. Para prajurit di seluruh lantai 9 dan orang-orang kuat di kota abadi menyaksikan Si Zongxian dan Wu He menyerang Lin Bai pada saat yang sama, dengan sedikit kepanikan di wajah mereka. Dua talenta paling menonjol di Gunung Jiutian Yuanzhu sebenarnya bergabung saat ini. Saya ingin tahu apakah Lin Bai bisa mengatasinya. Banyak orang berkata dengan tidak percaya. Tetapi pada saat ini, Ding Huo dan orang lain yang tidak melakukan apapun di kejauhan mulai tertawa. Ding Huo berkata, sepertinya Si Zongxian dan Wu He telah kehabisan keterampilan mereka. Lin Xiaoqing berkata dengan nada menghina. Dengan kemampuan kecil ini, kamu berani menyebut dirimu sendiri apakah dia jenius terkuat tahun ini.
Gu Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Qi Yulin, kapan kita akan melakukannya? Saya tidak sabar. Saya harus dengan mudah memelintir kepala Lin Bai, jika tidak, bau mulut di hatiku ini, aku tidak bisa menelannya. Gu Yuan selalu dibenci oleh Lin Bai karena berkomplot melawannya. Ding Huo berdiri, mengulurkan tangannya dan berkata, sudah waktunya kita mengambil tindakan. Si Zhongxian dan Wu He tidak bisa membunuh Lin Bai sekarang, tapi kita harus berterima kasih kepada kedua orang ini. Jika mereka tidak memaksa semuanya kartu Lin Bai keluar, saya khawatir akan sangat sulit bagi kita untuk membunuh Lin Bai. Sekarang kejeniusan Gunung Jiutian Yuanzu telah berakhir, saatnya bagi kita untuk naik panggung. Ayo aktif. Ding Huo segera meraung. Tepat ketika Ding Huo dan yang lainnya hendak bergerak. Si Zhongxian dan Wu He telah membunuh Lin Bai. Batuan yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju tubuh Lin Bai, hampir membungkusnya. Lin Bai telah merasakan kekuatan gerakan si Zhongxian sebelumnya, dan sekarang dia tidak berani mengendur. Hancurkan! Lin Bai menyapu dengan pedang sebelum batu-batu ini mendekatinya. Kekuatan kuat dari alam hidup dan mati langsung menghancurkan batu-batu terbang ini. Pada saat yang sama, cahaya pedang ini mengenai tubuh si Zhongxian, langsung menjatuhkan si Zhongxian, dia memuntahkan darah, tampak sedih, dan terbaring di tanah sekarat. Mati! Pada saat ini, Wu He menyerang dengan pedangnya, menusuk wajah Lin Bai. Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat pedang iblis itu melintas, dan pada saat yang sama pedang lain menebas tubuh Wu He, langsung menjatuhkan Wu He dan mendarat tidak jauh dari si Zhongxian. Nafasnya tidak teratur, dan dia terluka parah dan sekarat. Sepertinya bukan aku yang akan mati hari ini, tapi kamu. Setelah Lin Bai mengirim si Zhongxian dan Wu He terbang keluar, dia mengambil satu langkah ke depan dan terbang langsung sejauh 1000 meter, muncul di atas Wu He dan si Zhongxian. Dengan satu tebasan pedang, ia hendak menyerang mereka berdua. Apakah Lin Bai ingin membunuh mereka? Apakah itu berarti si Zhongxian dan Wu He akan mati di tangan Lin Bai hari ini? Melihat dari situasi si Zhongxian dan Wu He saat ini, aku khawatir itu akan terjadi. Sulit bagi Wu He untuk menerimanya. Serangan pedang Lin Bai berikutnya, dan si Zhongxian, karena lukanya terlalu serius, mungkin tidak dapat menggunakan semangat bela dirinya untuk menahan serangan pedang Lin Bai. Jika tidak ada truf lain kartu, aku khawatir kedua orang ini pasti akan mati hari ini. Para prajurit di lantai 9 dan orang-orang kuat di kota abadi semua melihat pemandangan ini dengan mata terbelalak. Jika tidak terjadi apa-apa, Lin Bai pasti akan membunuh Wu He dan si Zhongxian dengan pedang ini. Jika Anda berani menyakiti Yang Mulia Putra Mahkota, kami, keluarga Kerajaan Penyihir Agung, akan bertarung sampai mati bersama Anda. Para penguasa keluarga Kerajaan Penyihir Agung berdiri dari kota abadi dan berteriak dengan marah. Aku khawatir orang-orang kuat dari keluarga Kerajaan Penyihir Agung belum sadar. Wu He, yang jelas-jelas orang nomor satu di catatan Feng Yun Benua Timur, sebenarnya akan dikalahkan saat ini. Di sisi lain, orang-orang kuat di sisi lain alam batu ilahi, meskipun mereka sedikit enggan, tidak berbicara dengan marah seperti keluarga Kerajaan Penyihir Agung. Sebaliknya, mereka memandang si Zhongxian sambil mencibir. Seolah-olah yang abadi di dalam batu sudah mati atau belum, tidak ada hubungannya dengan mereka. Lin Bai, beraninya kamu membunuhku. Wu He berteriak dengan sedih. Si Zhongxian melihat serangan pedang sengit Lin Bai, dan bahkan ketika dia mendengar raungan Wu He, dia tidak berniat untuk berhenti. Adegan ini membuat hati si Zhongxian merinding. Pada akhirnya, si Zhongxian mengertakkan gigi dan sepertinya telah membuat keputusan terakhir, dia mengeluarkan semua manik-manik merah upeti dari tas penyimpanannya dalam sekejap. Segera, tubuh si Zhongxian bersinar, dan dia langsung dikirim keluar dari lantai 9 dengan kekuatan teleportasi, dan kembali ke lantai pertama. Ketika Wu He melihat sosok si Zhongxian ditarik oleh kekuatan teleportasi, dia langsung mengutuk dengan enggan, dan setelah mengeluarkan semua upeti, dia berteleportasi menjauh dari lantai 9. Fiuh! Saat keduanya pergi, Lin Bai menyerang dengan pedangnya, memotong tanda pedang yang panjangnya sekitar 500 meter di bumi. Namun di antara bekas pedang tersebut, tidak ada sosok Wu He dan si Zhongxian, hanya tersisa setumpuk manik-manik merah upeti. Melarikan diri. Perubahan aturan Gunung Jiutian Yuanzu benar-benar menjengkelkan. Selama tidak ada upeti pada Anda akan langsung dibawa kembali ke tingkat pertama. Bukankah ini hadiah yang diberikan kepada para pejuang dari Gunung Jiutian Yuanzu ini? Di mana kartu truf penyelamat hidupmu? Lin Bai mengangkat tangannya dan mengumpulkan semua manik-manik merah upeti yang ditinggalkan oleh Wu He dan si Zhongxian di tanah. Pada saat ini, ketika Wu He dan si Zhongxian dikalahkan dan harus menyerahkan upeti untuk melarikan diri, sekarang di lantai 9, aliansi Tianjiao dikalahkan sepenuhnya di tangan Lin Bai. Lin Bai memandang Yin Jiuling, yang hendak terbang, dan berterima kasih atas bantuan Yin Jiuling tadi. Tetapi pada saat ini, niat membunuh melanda dan langsung menelan Lin Bai. Mata Yin Jiuling berkilat,
sedikit tidak senang. Lin Bai buru-buru menoleh ke belakang dan melihat Ding Huo, Lin Xiaoqing, Gu Yuan, Lei Chong, Cai Ming dan 5 orang lainnya bergegas satu demi satu, menyerang Lin Bai dengan kecepatan yang sangat cepat dan kekuatan yang luar biasa. Apakah kalian berlima sedang mencari kematian? Lin Bai berkata dengan dingin. Bab 1960 Teknik Pencahayaan Hidup dan Mati. Ding Huo dan kelima pria itu bergegas mendekat dan mengepung Lin Bai dari 5 arah, menghalangi jalan keluar Lin Bai. 5 orang itu adalah 5 orang ini bukanlah jenius dalam catatan Feng Yun Dongzu tahun ini, juga bukan jenius kuda hitam. Meskipun kelima orang ini tidak dikenal di Dongzu sebelumnya, Wu He ingin mengundang mereka untuk menjadi jenius. Aliansi jelas mengakui kekuatan mereka. Sepertinya kelima orang ini akan mencari masalah bagi Lin Bai. Ini benar-benar gelombang masalah yang terus meningkat lagi. Di lantai 9 para prajurit di kota abadi yang terbuang semuanya berkata sambil sedikit menghela nafas. Awalnya, mereka mengira setelah Lin Bai mengalahkan Wu He dan Shi Zongxian, tidak ada prajurit di atas level 9 yang berani mengambil tindakan melawan Lin Bai, tetapi pada saat ini, Ding Huo dan 5 lainnya muncul. Itu kamu. Lin Bai memandang Ding Huo dan 5 lainnya. Kecuali Ding Huo, Gu Yuan, Lin Xiaoqing, Lei Chong, dan Cai Ming semuanya memiliki hubungan baik dengan Lin Bai. Melihat mantan temannya dan sekarang musuhnya, Lin Bai merasa dipenuhi emosi. Setelah Lin Bai melirik Gu Yuan dan yang lainnya, dia melihat ke arah Ding Huo dan berkata dengan ringan, apa yang kamu lakukan? Di mana Gu Yuan? Ding Huo menjilat bibirnya dan tersenyum jahat. Berkata, Lin Bai, setelah kamu kalahkan kami, kamu secara alami akan tahu segalanya, tapi menurutku kamu tidak bisa mengalahkan kami. Senyum seperti lonceng perak keluar dari mulut Lin Xiaoqing, dan dia tersenyum manis, adikku, jika kamu begitu mampu, maka aku tidak akan sopan padamu. Gu Yuan berkata dengan tidak sabar, cepat bunuh dia. Lei Chong juga berkata dengan dominan, karena kamu begitu kuat, maka kita tidak sama. Jika salah satu dari mereka bangkit, kita akan bangun bersama. Apakah kamu keberatan? Cai Ming mencibir dan berkata, kamu harus bertanya, hari ini kami akan mengambil nyawamu, apakah kamu tidak keberatan? Lin Bai mendengar dari Ding Huo Gu Yuan kata-kata yang datang yang keluar dari mulutnya tidak lagi ramah seperti di Sekte Xuantian, dan mereka tampak siap untuk bergegas ke Lin Bai untuk memperjuangkan hidup mereka. Hal ini membuat Lin Bai merasa sedikit sedih. Karena kamu di sini untuk bertarung, maka ambillah tindakan. Kata Lin Bai dingin. Kalau begitu kita tidak akan sopan. Gu Yuan paling membenci Lin Bai ketika dia mendengar kata-kata Lin Bai, dia meledak dengan kekuatan dan langsung membombardir tubuh Lin Bai. Kekuatan dahsyat itu mengguncang segala arah. Begitu mereka mengambil tindakan, kekuatan yang sangat dekat dengan alam hidup dan mati menyebar dari tubuh mereka. Melihat kekuatan Gu Yuan setelah mengambil tindakan, banyak prajurit di sekitarnya menjadi lebih ngeri. Tingkat kekuatan ini hampir sama dengan Wu He dan Shi Zongxian. Ya Tuhan, apa yang terjadi tahun ini? Ada begitu banyak orang jenius di sini. Mengapa saya merasa mereka lebih kuat dari Wu He dan Shi Zongxian? 1 poin. Para prajurit di sekitarnya berseru. 3 pedang penghancur surga. Gu Yuan mengeluarkan pedang dari tas penyimpanannya dan menebas Lin Bai dengan keras. Ketiga pisau itu jatuh secara langsung, dan pedang dari ketiga pisau itu meraung ke arah langit dan bumi. Di sisi lain, Lei Chong dan Cai Ming juga memamerkan keahlian khusus mereka dalam sekejap. Lin Xiaoqing tersenyum sedikit, dan menggerakkan tubuh halusnya, seperti ular cantik, dengan sosok halus dan hantu. Sebuah cetakan telapak tangan ditempatkan di kekosongan, tetapi sepertinya mengenai dada Lin Bai. Gemuruh, gemuruh. Suara keras yang memekakkan telinga meledak dengan cepat dan menyebar ke segala arah. Ding Huo dan kelima pria itu bertarung sengit dengan Lin Bai. Menghadapi kerja sama kelima orang ini, tekanan Lin Bai bahkan lebih besar dibandingkan saat menghadapi Shi Zongxian dan Wu He. Pergi. Lin Bai menjatuhkan Gu Yuan dengan pedang, tetapi pada saat ini, tawa manis Lin Xiaoqing bergema di telinga Lin Bai seperti hantu, dan dia memukul punggung Lin Bai dengan telapak tangan. Dia langsung menjatuhkan Lin Bai, muntah darah. Yin Jiuling berdiri di udara, memandang kelima orang itu dalam diam, dan berkata dengan ringan, aneh, mengapa saya merasa mereka memiliki kekuatan 2 jiwa di tubuh mereka. Sekarang boneka. Humanoid di mata setan Yuan tiba-tiba menyadari berkata, ternyata itu adalah seni lampu kehidupan dan kematian, dalam sutra Yuan Mo. Pantas saja terlihat begitu familiar bagi saya. Teknik ini awalnya diciptakan oleh Lord Yuan Mo untuk selamatkan nyawa seorang teman. Sayang sekali, meski nyawanya terselamatkan, tapi dia menjadi jiwa cahaya. Boneka humanoid itu berkata dengan tenang, aku tidak menyangka setelah bertahun-tahun, aku masih bisa melihat seni cahaya hidup dan mati. Kelima orang itu bergabung dan langsung menekan Lin Bai. Lin Bai dipukuli dengan sangat parah hingga darah berceceran di mana-mana.
Sepertinya Wu He dan si Zhongxian memang telah menyudutkanmu, kata Ding Huo sambil tersenyum saat ini. Lei Chong terkekeh dan berkata, ini benar-benar keuntungan bagi kami. Gu Yuan berkata dengan dingin, berhenti bicara omong kosong, bunuh dia. Setelah itu, 5 orang itu bergegas lagi dan menamparkan tubuh Lin Bai satu demi satu. Pemboman itu turun. Dikepung oleh 5 orang, Lin Bai memang tak mampu mengalahkan 4 tangan dengan 2 kepalan tangan. Pada saat ini, mata Lin Bai memerah dan dia meraung, pedang terbang. Wah! Sua! Datang minuman ringan dari Lin Bai. 2 pedang terbang keluar dari dantian Lin Bai dan secara otomatis mengepung Lin Bai. Bang 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 bang. Saat kedua pedang itu dikepung, saat Ding Huo dan 5 orang menyerang, mereka langsung tersingkir oleh 2 pedang terbang Lin Bai, dan mendarat 100 meter jauhnya, dalam keadaan yang menyedihkan. Hancurkan pedang terbangnya, Ding Huo berteriak dingin kepada Gu Yuan saat ini. Baik. Gu Yuan dan Ding Huo terbang menuju Lin Bai bersama-sama. Ding Huo berteriak lagi, Gu Yuan, aku, dan Lei Chong Chai Ming akan menahan kedua pedang terbang itu. Lin Xiaoqing, sekarang Lin Bai berada di ujung panahnya, pergi dan bunuh dia. Ding Huo membuat pengaturan cepat. Turun. Segera, kelima orang itu membagi pekerjaan mereka dan bekerja sama. Ding Huo dan Gu Yuan pergi untuk menahan satu pedang terbang, sementara Lei Chong dan Chai Ming pergi untuk menahan pedang terbang lainnya pada saat yang bersamaan. Lin Xiaoqing, di sisi lain, tersenyum dengan bibir merahnya dan bergegas menuju Lin Bai, adik, sepertinya nasibmu akan ditentukan oleh adikku hari ini. Benarkah? Ketika Lin Xiaoqing mendekat, Lin Bai tiba-tiba mengangkat matanya merah darah, membuat Lin Xiaoqing tiba-tiba merasa tidak nyaman di hatinya. Senyuman di wajah Lin Xiaoqing langsung membeku, dan pikirannya kacau. Teknik pedang pembunuh naga. Naga tersembunyi di jurang. Lin Bai memandang Lin Xiaoqing dan terbang dengan pedang. Sekarang, Lin Bai masih dalam kondisi ilmu pedang Tongtian. Dia menggunakan kekuatan alam hidup dan mati untuk melakukan jurus ketiga ilmu pedang pembunuh naga. Kekuatan ilmu pedang ini sebanding dengan kekuatan raja kelas atas ilmu pedang tingkat. Pedang itu menebas dengan marah, mengenai tubuh Lin Xiaoqing dan menjatuhkan Lin Xiaoqing. Puff! Lin Xiaoqing jatuh dalam kepanikan 500 meter jauhnya, tubuh halusnya ditutupi dengan bekas pedang dan dia jatuh ke dalam genangan darah. Sepertinya aku akan mengambil nyawamu hari ini. Lin Bai melangkah maju, menyeberang 100 meter, dan muncul di depan Lin Xiaoqing. Dia mengangkat pedang iblis dan ingin mengambil nyawa Lin Xiaoqing dengan satu serangan. Lin Xiaoqing berseru, jangan bunuh aku, Lin Bai. Jika kamu membunuhku, pemilik asli tubuh ini dan teman baikmu juga akan mati. Bas! Mendengar ini, pedang Lin Bai Feng berhenti di depan Lin Xiaoqing, menatap Lin Xiaoqing dengan mata dingin, dan bertanya, apa yang kamu bicarakan? Lin Xiaoqing dan kakak senior Gu Yuan belum mati.